Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Lutfiansyah dengan NIM 212111206 dengan produk Ekonomi Syariah. Saya di sini guna memenuhi tugas kaidah sudah. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ijtihad la yaqudu bi ijtihad. Yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Dasar hadis atau Al-Quran dengan Quran surat Al-Anfal ayat 67-68. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, itu adalah kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Contoh dari ijtihad tersebut yaitu seorang qaif telah memastikan bekas tersebut adalah bekas salah satu dari dua orang tersangka, kemudian dia berubah dan memastikan kepada tersangka yang lain. Lanjut ke ijtihad yang kedua yaitu ijma ay ala wal hurma golibul haram, yang artinya apabila berkumpul antara halal dan yang haram dimenangkan yang haram. Hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah berkumpul halal dengan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Contoh dari kaidah tersebut yaitu bila daging sapi bercampur dengan daging babi sehingga tidak dapat dibedakan, maka daging itu haram semua. Baik, lanjut dengan kaidah yang ketiga. Al-isnu bilkur bil ma'rufin makruh wa fi ghaliba mabuk, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dasar dengan Al-Asr ayat 9. Mereka itu atau sahabat Asr mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengatakan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya yaitu memberikan shaf pertama pada sholat. Lanjut kaidah yang keempat yaitu atabiyu tabi, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti sesuatu yang mengikuti kepada orang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166 dan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iman tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Muttafaqun alaih. Contohnya yaitu bila seseorang memberi seekor kambing, ternyata kambing itu mengandung, maka anak kambing tersebut menjadi hak dari pembeli. Lanjut ke kaidah yang kelima yaitu tarifufal imam roghiyah maupun bil maslah, yang artinya tasawuf imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatannya. Keputusan seorang pemimpin suatu pemerintah haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Dasar dari Al-Quran ayat 49-91. Dan berlaku adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Contohnya yaitu tidak boleh mengangkat jabatan bagi yang tidak berprofesi di bidangnya. Lanjut yang keenam, al-hudud tasqutu bi al-syubhat, yaitu hukuman itu gugur karena syubhat. Suatu kasus yang belum dijadikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran tersangka tidak bisa jatuh hukuman. Karena itu
memvonis pelaku tidak kejahatan, seorang hakim harus menyertakan bukti-bukti objektif yang meyakinkan. Dalil: Nabi Muhammad SAW bersabda, hindarkanlah hukuman karena adanya syubhat. Contohnya yaitu nikah tanpa wali. Baik, yang ketujuh, alidatu laqadu tania, yaitu orang yang merdeka tidak masuk dalam kekuasaan. Contohnya yaitu seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti rugi. Tetapi kalau hamba mati wajib menggantinya. Lanjut, yaitu al-harim jahana hukmu harimun, yang artinya suatu batasan mempunyai hukum seperti apa yang dibatasinya. Dasarnya yaitu Nabi SAW bersabda, apabila seorang hakim beristihad dan benar maka ia memperoleh 2 pahala, sedangkan apabila istihadnya tidak tepat maka memperoleh 1 pahala. Contohnya yaitu wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah. Selanjutnya, istimanya amroni min jinsin waqidin lam yaktafi masuduhuma daqolo al araduhuma fi akhiri ghaliban, yang artinya apabila berkumpul 2 perkara satu jenis dan tidak berada maksud dari keduanya, maka menurut travel yaitu yang masuk kepada yang lain. Dalil tersebut yaitu dari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang yang melakukan sesuai niatnya, istilahnya dunia raih atau karena seorang yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu pada apa yang ditujuannya. Lanjut, yang ke-10 yaitu imunul kamami aulia min ilahi, mengamalkan maulid suatu kalimat lebih utama dari menyanyiakannya. Contohnya yaitu orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka hartanya harus diberikan kepada cucu-cucunya. Lanjut, yang ke-11 yaitu al-khoraya bidomani, yang oleh mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contohnya yaitu pembeli membeli mobil dan menggunakan mobil tersebut, maka apa yang mendatangkan penyakit dari mobil itu menjadi milik pembeli juga yang menanggung kerusakannya. Yang terakhir yaitu khilaf, keluar dari khilaf itu adalah ditamuk. Dasarnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah mencari untuk dan kehormatannya. Contohnya yaitu dianjurkan berurutan melakukan kodok. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.